Semua, nama aku Mutia Zahra. Pada tema kali ini aku tuh ngebahas tentang cara dan etika berpakaian. Kenapa aku milih tema ini? Karena ini tuh tema yang benar-benar aku suka banget. Aku suka banget tentang gimana sih cara berpakaian yang baik, gimana sih cara berpakaian tuh versi orang lain yang ada di sekitar aku, versi teman-teman aku, versi tetangga aku, dan versi keluarga aku. Di sini aku bakal ngejelasin detail tentang itu semua. Dan oh iya, aku juga punya satu topik seru banget. Aku ngebahas tentang kenapa sih perempuan tuh suka jadi korban pelecehan seksual dengan alasan pakaian mereka. Dan aku ngebahas itu sama teman kampus aku. Jadi menurut aku ini bakalan seru banget dan kalian harus nonton. Terus juga aku bakalan mix and match pakaian aku, versi aku sendiri, dan pastinya seru banget. Jadi harus nonton. Oke, itu aja. Keep on watching. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. Aku udah bersama teman-teman aku dan aku akan wawancarai mereka sedikit tentang cara pandang mereka tentang cara berpakaian mereka masing-masing. Ismi, menurut kamu cara berpakaian versi kamu tuh kayak gimana sih, Mi? Kalau untuk wanita ya, menurut gue sendiri sih, yang pasti ketika lo bisa jadi diri lo sendiri dengan pakaian yang lo nyaman, yang lo bisa kayak, oh ini tuh sesuai lo sama diri gue sendiri, oh ini tuh kayaknya pas nih untuk diri gue sendiri. Pokoknya apapun, be yourself. Perempuan ingat, kita tetap harus mencintai diri sendiri dengan pakaian kita senyaman kita, tapi tetap tahu aturannya. Oke, kalau menurut Pelangi apa sih? Kalau versi aku itu yang penting kita nyaman pakainya dan tetap sopan sih pastinya, apalagi soalnya kan suka banget nih dibicarain tentang pakaian, tapi tergantung ya. Kalau misalkan kitanya nyaman atau emang udah nggak perlu omongan orang lain, jadi ya udah nggak apa-apa. Itu sih kalau aku. Oke, kalau menurut Asya, cara berpakaian versi Asya tuh kayak apa sih? Kalau menurut aku, yang pasti betul kata Agi sih, yang pasti nyaman dipakai. Soalnya kan pakaian itu buat diri kita sendiri, bukan buat nyenengin orang lain. Jadi yang penting kalau orang lain lihat kita nyaman juga pasti orang juga lihatnya nyaman. Iya, pokoknya yang terpenting sih kalau kitanya nyaman, pasti orang lain ngeliatnya kayak auranya, namanya inner beauty, I trust inner beauty. Betul sekali. Apalagi Oh ya guys, kalau menurut kalian tuh salah nggak sih kalau perempuan tuh dijadiin korban pelecehan dan alasannya tuh karena pakaian mereka gitu, karena mereka tuh pakai baju yang seksi-seksi gitu. Menurut kalian tuh kayak gimana sih? Kalau Pelangi gimana, Pelangi, menurut kalian? Kalau menurut aku itu pakaian itu enggak sama sekali ada sangkut pautnya sama mengundang pelecehan seksual ya, karena kita berdandan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain gitu loh. Terus kayak itu dari pikiran orang yang
pengen ngelakuin pelecehan seksual gitu loh. Itu memang niat merekanya udah kayak gitu, bukan salah kita dan bukan salah orang-orang yang pakai baju terbuka. Menurut aku nggak ada sangkut pautnya sih, betul hawa nafsu laki-laki sama pakaian. Kan buktinya udah ada kan, kayak ada yang pakai cadar masih bisa dipancing-pancing buat kena pelecehan seksual. Iya, gue naik motor aja tiba-tiba ada mas slewer gitu kan. Iya kan kan, aneh, padahal gue bener. cuma bawa motor. Apa yang seksi dari bawa motor tuh apa? Betul. Kan gak nyambung kan kalau Rahasia. kita digodain cuma gara-gara Bener lewat banget, bawa bener motor. banget, bener banget. Mamang kuli suka manggil-manggil padahal gitu. gua pakai helm, pakai apa? Catcalling Kayak gitu-gitu. cewek gitu. Padahal kita pun udah pakai pakaian tertutup kan dari atas sampai bawah. Beda ya antara muji kayak ih cantik ya sama kayak betul. cewek cakep nih gitu, Iya. itu kan beda Boleh ya nih, dari beda. situ. Iya. Boleh Lanjut nih, nih. boleh barangkali boleh. Oke, kalau Kenapa gue bisa bilang kalau pelecehan tuh nggak bergantung pada pakaian, karena gini ya, cewek boleh maksudnya pelecehan tuh artinya sama-sama, yang satunya kayak pengen, yang satunya enggak ya. Kalau sama-sama mau itu mah bukan pelecehan ya, kayak itu mah emang konsen dua-duanya. Tapi kalau namanya pelecehan yang satunya pengen tapi yang satunya enggak, itu namanya pelecehan kan. Nah, menurut gue sih kenapa pakaian gak ngaruh, karena yang biasa kita lihat yang udah bercadar, yang udah berpakaian tertutup, itu di jalan masih ada yang kena. Bahkan gak cuma clothing, udah main fisik, udah megang bagian atas, bagian bawah. Bahkan misalnya ketika paha dipegang aja, itu nggak aja sebenarnya. Ketika paha dipegang, ketika kita nggak setuju, itu namanya pelecehan juga. Di tempat umum manapun, ya jangan jauh-jauh. Gue pernah jadi korbannya. Gue di motor, pakaian gue tertutup, pakai jaket, orang mau wawancara kerja, ya gimana? Terus tiba-tiba gue lagi di motor, misalnya dia nyalahin, oh itu gara-gara lu cewek-ceweknya main malam kali, gue pagi hari. Itu di tempat-tempat sepi kali, gue lagi rame-rame, orang lagi pada berangkat kerja. Oh itu pakaiannya seksi-seksi kali, seksi-seksi apaan, matamu. gue bener-bener yang tertutup parah, kayak ini abang-abang tuh ngapain tiba-tiba lewat terus megang, you know, maksudnya gue bener-bener terpegang. Dan gue nggak pernah malu ceritain itu, karena menurut gue itu bukan aib, yang harus malu mereka, bukan gue. betul banget guys. Jadi kesimpulannya tuh pakaian itu nggak ada urusannya sama sekali sama pelecehan seksual, karena kita berpakaian tuh cara kita mengekspresikan diri kita. Kita tuh berpakaian apa yang kita suka, kita berpakaian buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Jadi stop nyalahin pakaian, lo pakaiannya seksi nih makanya lo jadi korban pelecehan, itu salah banget. Oh iya, dan satu lagi ya, kalau misalnya pas pelecehan seksual terus ada yang bilang diem aja, Wah, itu nggak berantem bisa. sama gue sekarang. Itu nggak juga. bisa, kalian tuh nggak boleh pendam sendiri karena itu bukan salah Misalnya kalian. nih, soalnya gue waktu pas kena aja, gue bener-bener yang gue nggak tahu gue kena. Gue bener-bener ngeh 5 menit kemudian, gue nangis dulu di tempat. Gue malah kayak gue bertanya-tanya, itu tadi apa ya? Itu apa ya gitu. Karena gue saking nggak percayanya. Kadang-kadang ada nih kalau lagi di Twitter tentang pelecehan-pelecehan kayak gitu, ada aja yang komen, kok diem aja kayak nakan ya, ih ngomong lagi matamu kayak nakan. Kalau yang kayak gitu tuh lagi shock, bener-bener shock, pasti nggak bisa ngapa-ngapain, itu hal normal. Sebagai korban aku merasakannya juga. Begitu. Bener banget guys. Pelecehan Jadi seksual mah intinya otak lelakinya iya, aja. otak lelakinya Oh, aja yang pelaku. pengen apa Gimana pelakunya, biasanya si kan pelakunya. yang lagi pengen tuh langsung tuh. Nyari mangsa. Jadi Kenapa nggak nyari yang sama-sama mau? Nah, Gak ada modalnya. jadi stop lah ngejadiin perempuan tuh sebagai objek, karena tuh kita bukan objek. Iya, bukan objek Kalau mau seksual. lakuin yang sama-sama. Jadi saling ngelindungin aja kan sebagai cowok harusnya. Menghargai juga. Harus menghargai banget. kalau emang sama-sama mau lu before after married juga itu hak lo, suka-suka lo. Jadi cara berpakaian yang baik menurut aku itu yaitu pakai baju yang nyaman, terus bikin Iya, kamu pasti nyaman. percaya diri, terus yang sopan sih kalau bisa. Tapi kalau nggak sopan juga nggak apa-apa, asal percaya diri. Yang penting bikin kita nyaman ya, Iya, Kak. Yang betul. penting itu tuh nyaman sama baju apa yang kita pakai, dan yang penting sesuai sama tema kita mau Iya, kemana. jadi biasa aku kalau misalnya pergi sama teman-teman pakai bajunya tuh yang kayak gini. Ini atasannya pakai hoodie atau sweater, terus bawahnya jeans dan sepatu yang nyaman. Gitu aja sih sebenarnya, nggak macam-macam. Oke, terima kasih udah ngikutin kita berdua. Nah teman-teman, gimana tadi? Udah lihat kan vlog aku? Sebenarnya itu
kalau dibahas sih bakalan bisa sampai berjam-jam sih, apalagi tadi aku curhat sama teman aku Ismi, dia teman kuliah aku, dan itu seru banget. Ternyata dia punya pengalaman yang buruk juga tentang pelecehan seksual itu. Menurut aku itu seru banget, dan itu juga ngejadiin pelajaran buat aku, bikin cara pandang aku berubah juga, bikin aku lebih hati-hati lagi. Jadi menurut aku itu bener-bener bagus banget buat jadiin pelajaran. Terus juga kalian tadi bisa lihat cara berpakaian versi teman aku, versi tetangga aku. Terus juga kalian lihat tadi sedikit mix and match baju versi aku dan yang baik versi keluarga aku. Jadi semoga itu bermanfaat buat kalian dan semoga bisa dijadiin pelajaran. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam vlog kali ini.